Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Sambas, dalam pembelajaran matematika materi kelas 9, bilangan pangkat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian dari bilangan pangkat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sifat-sifat perpangkatan. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kalau ada A pangkat 3, kita uraikan, itu artinya A kali A kali A. Kemudian A pangkat 2, kalau kita uraikan, A kali A. Berikutnya, kalau kita kalikan A pangkat 3 kali A pangkat 2, itu artinya A kali A kali A, ini yang A pangkat 3, dikalikan A pangkat 2, artinya A kali A. Sekarang kita lihat sini, ada perkalian yang berulang sebanyak berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Oh, ini sama dengan A pangkat 5. Sekarang perhatikan pangkatnya. Awalnya yang kita kalikan adalah A pangkat 3 kali A pangkat 2, hasilnya menjadi A pangkat 5. Sekali lagi perhatikan pangkatnya. 5 ini ternyata diperoleh dari 3 ditambah 2. Dengan demikian bisa kita tulis secara umum A pangkat N kali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Baik, terus yang kedua, kita coba contoh yang lain. A pangkat 5, kalau kita uraikan, itu artinya A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. A pangkat 2 artinya A kali A. Sekarang kalau kita lihat sini, A pangkat 5 per A pangkat 2. Atau bisa kita katakan A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Kalau kita uraikan A pangkat 5, A kali A kali A kali A kali A per A pangkat 2 artinya A kali A. Sekarang kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebut dibagi A. Dibagi A1, dibagi A1. Dibagi A1, dibagi A1. Sehingga sini tinggal A kali A kali A yang bisa kita tulis A pangkat 3. Perhatikan pangkatnya. A pangkat 5 per A pangkat 2 ternyata hasilnya A pangkat 3. Bisa kita lihat di sini ternyata 3 itu diperoleh dari 5 dikurangi 2. Sehingga secara umum bisa kita tulis A pangkat M dibagi A pangkat M ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berikutnya perhatikan contoh yang ketiga. Di sini ada A pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2. Kalau kita uraikan yang pangkat 2 itu berarti yang berulang itu adalah A pangkat 3. Sehingga bisa kita tulis A pangkat 3 kali A pangkat 3 sebanyak 2 kali. Kemudian kalau masing-masing ini kita uraikan sehingga menjadi A kali A kali A dikalikan A pangkat 3 ini juga A kali A kali A. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada perkalian berulang A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ini sama dengan A pangkat 6. Sekarang perhatikan pangkatnya. Yang awalnya A pangkat 3 dipangkatkan 2 ternyata hasilnya A pangkat 6. Ternyata 6 bisa kita lihat itu diperoleh dari 3 kali 2. Sehingga dengan demikian bisa kita tulis secara umum
A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, ini sama dengan A pangkat M kali N, atau A pangkat MN. Ini. Kemudian lagi, contoh yang berikutnya. A pangkat 3 per A pangkat 3. Ingat, suatu pecahan, kalau pembilang dan penyebut itu sama, itu berarti nilainya berapa? Nilainya 1. Ya. Pembilang dan penyebut sama, yang dibagi dengan yang membagi sama, itu nilainya 1. Sekarang kita lihat, kita gunakan sifat yang kedua tadi. Ya. A pangkat 3 per A pangkat 3 menurut sifat yang kedua tadi, ini sama dengan A pangkatnya dikurangi, yaitu 3 dikurangi 3. Ini tadi hasilnya 1. Sehingga kita tulis yang lebih sederhana, A pangkat 3 kurangi 3 itu adalah 0. Ya. Dan ini hasilnya 1. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, berapapun bilangan itu, kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1.